Oke, salam sehat teman-teman semua. Ini apa ya? Mungkin jadi review terkait dengan eh, bukan hanya pertandingan final kemarin, karena gua rasa udah agak bukan sedikit basi, tapi udah basi. Dan juga tentunya kemarin juga gua udah ngasih laporan mungkin yang paling cepat ya. Karena ya tadi gua rasa gua nggak mau kehilangan momentum, nggak mau kehilangan juga apa ya, ambience kemarin. Mungkin lu yang nonton video gue terakhir bisa ngerasain bagaimana eh, ya walaupun backgroundnya nggak terlalu full ya, tapi paling nggak lu bisa ngerasain dari insert gambar sebelumnya suasana kemenangan dari Manchester City kemarin ya. Jadi ini adalah trofi UCL pertama bagi City dan juga treble pertama mereka. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa, sejarah yang diukir di kota yang juga penuh dengan sejarah, di Istanbul. Dan memang kelihatannya Turki atau Istanbul ini adalah tempat yang ramah untuk klub-klub Inggris, karena Liverpool juga juara di tempat yang sama, di Ataturk Olympic Stadium, not even in the same city but also in the same stadium. Berapa 18 tahun yang lalu ya. Jadi luar biasa, fantastik. Kemudian juga apa ya, vibes-nya, atmonya juga gokil banget. 75.000 tempat duduk itu tidak ada yang hampir tidak ada yang tersisa. Kemudian juga untuk pendukungan fans, kalau untuk kali ini gue harus memberikan apresiasi sekali lagi buat fans Inter Milan. Interisti ini gokil banget. Kenapa? Karena itu yang gue bilang, sampai hampir 90 menit lah mereka nggak berhenti berteriak, berhenti bernyanyi, berhenti menggaungkan yel-yel, terutama dari kurva North 69 ya, yang di belakang gawang. Dan kemarin gue ketemu sama dua interisti dan juga brother gue di restoran Indonesia, Yuda sama Andrew kalau nggak salah namanya ya. Dan mereka ternyata juga ada di situ, dan memang mereka membenarkan bahwa agak sedikit silent memang 5-10 menit setelah Inter kebobolan, dan itu wajar. Tapi yang paling gue ingat adalah ketika wasit Simon meniupkan peluit panjang, tanda berakhir pertandingan, fans Inter tetap atau malah bernyanyi dengan keras. Ini benar-benar luar biasa. Apresiasi buat kalian semua ya. Jadi kalau dikatakan Inter have to be proud, gua rasa memang betul. Orang mau mengatakan apapun, Inter memang tampil jauh lebih baik, tampil jauh lebih efisien, tampil jauh lebih tenang. Bahkan kalau kita bahas pertandingan kemarin itu, City yang justru nervous, City yang justru gugup. Bahkan seorang Pep ya, yang punya pengalaman sangat panjang di UEFA Champions League ini, juga kelihatan sangat gugup. Dan memang wajar, karena ini adalah sebuah biduk yang baru buat mereka semua. Buat para pemain City ini adalah sesuatu yang baru, buat klubnya juga ini sesuatu yang baru. Untuk pemain gue nggak tahu siapa yang pernah dapat sebelumnya ya, setahu gue nggak ada. Kemudian juga buat Pep ini sesuatu yang baru di luar Barcelona. So ini adalah pertama kali Pep berhasil membawa klub tanpa Messi, tanpa Barcelona bisa menjuarai UEFA Champions League. Dan menarik kalau waktu itu gue mengikuti preskon setelah pertandingan. Jadi preskon itu ada yang sebelum dan sesudah pertandingan. Dan di situ Pep, salah satu yang ditekankan adalah dia berterima kasih kepada chairman-nya atau apa gitu ya, direktur. Intinya adalah petinggi City lah. Dia mengatakan bahwa tidak banyak klub yang betah setelah sekian lama nggak juara tapi tidak memecat Guardiola. Ini suatu statement yang penting ya. Karena ini dikeluarkan secara gamblang gitu ya. Jadi bukan lip service atau diplomatis, tapi memang ini keluar dari hati dia. Jadi mungkin setelah tahun ke Pep ini kan tahun keberapa nih? Tahun ke-8 kok 7 kalau nggak salah, 7 atau 8 ya, gue lupa. Artinya mungkin setelah gagal dari Chelsea udah mulai ada riak-riak terkait dengan posisi Pep. Kalau kita lihat dari statementnya Pep ya, karena dia mengatakan direkturnya City ini sabar untuk memberikan kesempatan dengan Pep. Jadi Pep logikanya Pep meyakinkan bahwa dia adalah orang yang tepat, dan akhirnya dia membuktikan dan membayar itu dengan trofi kemarin. Jadi ini sebuah situasi yang digambarkan dengan gamblang setelah pertandingan selesai, setelah mereka berhasil. Dan mungkin udah dengar juga di preskon itu dia mengatakan, dan gua rasa memang betul ya, di video gue sebelum ini juga gue bikin judul seperti ini, di thumbnailnya, era baru City dimulai. Jadi
bisa jadi, who knows ya. Karena kalau kita lihat dari tatanan fans, memang harus diakui City jauh. Tadi gua udah utarakan bagaimana Inter Milan ini fansnya luar biasa militan, luar biasa matang dan juga kompak. Dan ya pokoknya udah jadilah. Dan juga tentunya juga sama juga dengan tim-tim lain seperti Milan, Liverpool dan sebagainya. City itu kalau kita lihat ya masih sangat muda-muda, masih sangat sedikit. Cuman ya kita nggak pernah tahu ya 10 tahun lalu seperti apa, seperti 10 tahun lagi nanti seperti apa City. Ya bukan tidak mungkin nanti mereka juga, ya intinya mereka sedang membangun sebuah reputasi, dan ini adalah awalnya mungkin saja. Dan pernyataan Pep juga gua rasa sih masuk akal. Dia mengatakan bahwa gini ya, gua artikan secara gamblang. Dia mengatakan begini, saya tidak mengatakan setelah ini kita lebih mudah untuk mendapatkan Liga Champions lagi, tapi I would say it's more comfortable, akan lebih nyaman, lebih tenang kita dalam menghadapi seperti artinya udah pengalaman. Kan bener yang gue bilang kemarin dalam pepatah Jerman yang sudah ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia, yang pertama itu selalu yang paling sulit gitu untuk memulai. Kita masih ingat misalnya Chelsea ketika mereka akhirnya juara Liga Champions tahun 2012, ya ini pertama kali. Berapa satu dekade kurang lebih mereka butuhkan setelah eranya Roman Abramovich. Ya, jadi waktu yang cukup lama. Bahkan juga Jurgen Klopp bersama Liverpool setelah berapa lama mereka akhirnya bisa menjadi juara, bahkan dengan status Liverpool yang sebelum-sebelumnya sudah pernah juara. Artinya paling tidak mereka sudah punya reputasi. Tapi di bawah pelatih yang baru pun mereka harus menempuh jalan yang panjang. Ya mungkin quote by quote hanya Madrid ya yang punya mentality yang di atas rata-rata, sehingga mereka sangat tenang setiap menghadapi tekanan di Liga Champions ya, walaupun tahun ini nggak juara. Nah, itu dari segi pertandingan. Nah, dari segi pertandingan gini, dari segi pertandingan kalau kita lihat, inilah yang dikatakan bahwa apa ya? Ya tim yang bermain bagus itu memang nggak selalu menang. Ya, yang jadi isu di sini adalah bagaimana kita mengambil sudut pandangnya. Ya, apakah kita melihat dari sudut pandang hasil atau permainan, dan itu selalu relatif, tidak ada garis demarkasi yang sangat clear di antara dua itu ya. Dan kalau kita lihat kemarin memang Inter Milan jauh bermain lebih baik, tapi dalam sepak bola apa yang dikatakan, kalau lu ingat di final Europa League Nemanja Matic ketika ngomong ke Dybala, ya this is football. Ya sebenarnya bukan hanya di sepak bola, dalam kehidupan pun kita sering melihat seperti itu ya. Orang yang bekerja keras, orang yang jujur kadang-kadang justru tidak mendapatkan hasil yang maksimal ya. Tapi bukan ke situ larinya, artinya ya ada area yang kita tidak bisa ulas ya. Bagaimana misalnya tandukannya siapa, Di Marco kalau nggak salah bisa mengenai kakinya Lukaku. Lalu kemudian kalau nggak salah tandukannya Di Marco juga mengenai mistar gawang yang dimana Ederson sudah mati langkah. Kemudian ada lagi siapa lagi peluangnya? Ada beberapa peluang lah dari Inter Milan. Gua lupa ya. Yang jelas ini dari Lautaro Martinez memanfaatkan blundernya Manuel Akanji. Ya, tapi kemudian gagal juga. Bahkan juga Lukaku punya 2 half chances yang juga masih tidak berhasil. Tapi kemudian kalau kita lihat City hampir tidak punya peluang yang matang 100%. Artinya begini, peluang yang mereka dapatkan itu untuk pemain profesional, apalagi di level Liga Champions, di level final seperti ini, itu sebenarnya hitungannya half chances. Artinya ada satu misalnya tendangan kaki kirinya Haaland, itu kan kenceng ya, tapi masih dalam jangkauannya Onana. Untuk seorang kiper seperti Onana ini tentu bukan masalah besar, bukan isu ya. Kemudian juga ada open chance dari Foden ketika dia melewati 1, 2, 3 pemain kalau nggak salah ya, atau ya itu dia shooting ke arah kirinya Onana, itu juga terlalu gampang buat Onana ya. Jadi mereka menurut gua nggak ada peluang yang benar-benar bersih selain Rodri. Ya, selain Rodri itu gua katakan iya itu peluang bersih memang, dan sebuah gol yang sangat cantik. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak hanya asal menghantam, tapi kan kalau kita lihat memang ada yang menghalangi. Kalau nggak salah Hakan Calhanoglu sama siapa gitu. Jadi agak dia bikin pisang sedikit, dan itu yang gua rasa membuat Onana agak sedikit kehalangan dan kaget dan tidak sempat bereaksi ya. Dan di luar itu Onana tampil cukup baik, sehingga ini juga menurut gue dia tidak terlalu kecewa. Nah, kembali ke Rodri, karena tadi gue udah menyinggung Rodri, ini gue ngobrolnya ngalir aja. Rodri menurut gue kemarin di luar gol tersebut jadi pemain yang terbaik selain Ederson ya. Cuman lagi-lagi memang kalau dalam sepak bola
ya kalau udah match winner udah susah untuk tidak dipilih menjadi pemain terbaik. Tapi memang Rodri kemarin tampil sangat konsisten, dan menurut gua ketika mungkin 8 atau mungkin 7 atau 8 pemain lainnya nggak terlalu perform, Bernardo Silva agak lumayan lah di awal-awal. Dan Rodri tadi benar-benar menjadi inspirasi bagi lini tengah dari City yang tentunya mengalir mensirkulasikan kekompakan dia ke pemain-pemain lainnya ya. Ketika Haaland misalnya tidak bisa bergerak, dikantongin sama Acerbi. Ketika Grealish juga dikantongin sama Dumfries. Ketika juga De Bruyne harus ditarik Pep karena cedera, ketika juga mungkin Manuel Akanji melakukan blunder karena mereka tegang, akhirnya kita lihat Rodri bisa tampil sangat tenang, sangat sangat nggak terlalu shaky lah gitu, dan akhirnya membuat dan juga ditambah dengan ditutup dengan gol yang sangat spesial ya, gol yang tentunya akan diingat sepanjang masa. Dan ya, another Aguero kalau kita ingat ya, bagaimana Aguero juga waktu tahun 2012 kalau nggak salah juara kan, dia katalisatornya sekarang ada Rodri. Dan nah ini menarik kalau dikatakan, kalau gue mengatakan bahwa Manchester City kali ini mereka luck, iya. Nah cuman yang gue nggak selalu setuju adalah ketika selalu berdebat antara ini untung atau nggak untung. Ini memang untung, tapi begini, kita harus lihat dalam perspektif tertentu. Di presscon, ini bukan kata gua, tapi kata Guardiola yang gua hadirin konferensi persnya, dia mengatakan begini, intinya dia tidak menampik bahwa City tidak tampil sesuai dengan plan, but dia mengatakan begini, it's understandable, itu bisa dipahami. Kadang-kadang nggak mungkin seperti lu nonton film, nggak mungkin jagoan itu langsung menang terus mulus, nggak kena silet sama sekali. Itu pasti memang kadang-kadang ada shaky-shaky-nya sedikit. Cuman yang mesti diingat adalah dia bilang, remember in 2019 kalau nggak salah ya, waktu mereka kalah dari Spurs di semifinal ya, kalau nggak salah 2018-19, karena Spurs yang ke final lawan Liverpool. Itu kan City sebenarnya sial banget kan ya, banyak peluang dan segala macam. Terus juga ingat 2 tahun lalu ketika menghadapi Chelsea. Nah itu jadi ketika mereka sekarang beruntung ya, jangan lupa juga ketika mereka kurang beruntung dan akhirnya nggak juara. Artinya seperti yang gue katakan berkali-kali bahwa keberuntungan itu datang ketika lu mempush kemampuan lo, ketika lo mempush persiapan lo, ketika lo mempush performa lo, maka luck itu akan datang. Jadi lebih dekat gitu loh radiusnya. Jadi itulah yang dilakukan City. Ya mungkin ada orang yang memang literally luck, artinya dalam hidupnya dia coba sekali langsung berhasil, coba 2 kali langsung berhasil. Tapi kan apakah lo mempunyai privilege seperti itu? Ya artinya seperti Madrid misalnya, secara mentality, secara kekompakan dan secara mental mereka udah punya itu, jadi mungkin mereka lebih gampang. Tapi City kan enggak. Itu yang gue katakan, membangun dari pertama itu selalu sangat sulit. Nah jadi ya gue rasa sih secara permainan, secara taktik tim seperti itu. Dan sekali lagi kedalaman skuad berbicara di sana. Kemudian juga rotasi yang dilakukan Pep ternyata berbuah manis. Artinya karena ada 3 pertandingan di IPL yang mereka tidak pusingkan lagi, akhirnya digunakan untuk mendorong para pemain yang minim jam bermain atau kurang dapat tempat reguler seperti Foden atau Mahrez dan lain sebagainya, untuk bermain supaya mereka siap ketika dibutuhkan sebagai pemain cadangan di partai puncak. Dan itu terbukti Foden bisa menggantikan peran De Bruyne lumayan, tidak cemerlang tapi lumayan, dan akhirnya bisa membantu menahan keunggulan yang mereka peroleh 1-0 sampai akhir pertandingan. Nah mungkin dari segi pertandingan, dari segi hasil, dari segi komentar dari kedua pelatih juga. Dari Simone Inzaghi mungkin gue tambahin sedikit. Jadi di sesi presscon itu juga wartawan ada yang bertanya, apakah pertandingan tadi sesuai dengan plan Anda? Dan dia menjawab iya. Dan gue rasa semua orang juga rata-rata mengatakan demikian, seperti teman dua rekan gue yang juga salah satunya Apara gue, Yuda Marpaung, dia juga mengatakan demikian. Sebenarnya ini sudah bermain sudah maksimal, Inter sudah bermain dengan plan mereka. Dan jangan lupa Inter ini belanjanya sangat minim kalau nggak mau dibilang hampir nggak ada ya, sehingga ya kita lihat pemain pelapisnya seperti Belanova nggak bisa terlalu maksimal. Ada satu momen di mana dia bergerak di kanan, udah dapat momentum, tapi dia lama mengambil keputusan dan akhirnya hilang. Jadi kedalaman skuad memang akhirnya membedakan. Kalau dibilang katakan uang tidak penting, ya nggak juga penting. Tapi di sisi lain Simone Inzaghi bisa memaksimalkan dengan keterbatasan Inter Milan di bawah Steven Zhang yang memang sedang agak bermasalah keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ini sudah maksimal, dan itu juga jawaban dari Simone Inzaghi bahwa mereka sudah bermain dengan
dengan plan yang mereka dapatkan. Jadi memang tidak terlalu kecewa Inter Milan. So proud of Inter, gue sangat apresiasi dan gue rasa itu final yang sangat menarik menurut gue. Dan sedikit gue kasih komparasi ya. Kebetulan waktu 2009 gue liputan di final Liga Champions di Roma. Waktu itu Guardiola itu di presscon itu mudah-mudahan gue insert ntar fotonya ya. Dia itu tampil lebih rileks. Bahkan ada sedikit bercanda segala macem. Ya sepertinya kayak udah yakin aja. Nah, padahal saat itu adalah musim pertama dia sebagai pelatih Barcelona kalau nggak salah. Iya, waktu itu dia kalau nggak salah sextuple ya tahun 2008-2009. Nah, di final Liga Champions itu lebih relax. Harusnya setelah 14 tahun berlalu, harusnya kan dia lebih tenang, lebih terbiasa. Tapi nyatanya dia lebih tegang. Bahkan kalau kalian ingat ketika Manuel Akanji melakukan blunder, kemudian hampir dieksekusi atau diselesaikan oleh Lautaro Martinez, dia hampir selonjoran gitu di rumput seperti sujud karena memang sangat menegangkan ya, tapi ternyata dia masih tetap bisa berpikir tenang dan mengatur alur pemain, pergantian pemain dengan sangat baik ya. Jadi sekali lagi ya sama seperti mungkin kalian dalam profesi apapun, misalnya kalau gue lagi bawain bola lah ya, lagi commenting atau play by play, kalau lu udah lama nggak mau ngebawain, itu pasti ketika lu ngebawain lagi agak sedikit gugup, dan itulah yang dialami oleh Pep ya. Setelah sekian lama dia tidak merasakan gelar Liga Champions dan dia ada di depan gerbang Liga Champions, itu deg-degan, nervous, itu pasti akan muncul lagi, nggak bisa dibohongin. Jadi mentality itu juga seperti otot, jadi kalau nggak dilatih, lama sudah lupa latihan, akhirnya dia jadi agak sedikit kaku, tapi akhirnya Pep berhasil melewati tantangan tersebut. Nah, sebelum gue tutup terkait dengan penyelenggaraan, ya gue hanya bisa mengatakan satu, terima kasih buat UEFA. Thanks for UEFA for accommodate my accreditations. It's been honor and privilege for me. Ya gue hanya bilang bisa terima kasih, dan organize yang sangat luar biasa, fans juga oke banget, dan di liputan kali ini gue cukup beruntung dengan bertemu dengan beberapa orang hebat dan orang baik sejak mulai gue sampai di sini sampai dengan hari ini hari Minggu malam gue rekam ya, Minggu malam, jadi mungkin udah Senin pagi waktu lu nonton ini ya. Mudah-mudahan juga bisa menemani aktivitas kalian. Ya gue sebutin satu-satu deh namanya. Ada Kevin yang hari pertama ngajak gua ke Besiktas nonton, dia bantuin gua nyari tiket. Kemudian ada Edo yang intristi yang juga nonton di Kurva Nord 69 kemarin, dan gua sangat senang, happy bisa membantu mewujudkan impian dia untuk chance bersama dengan Kurva Nord. Dia happy banget dan dia juga happy. Kemudian juga ketemu dengan Aparagua, Jack Marpaung, dan juga Andrew Wooltom. Kemudian juga dengan Aldi tadi gua ketemu, dan terakhir last but not least ketemu dengan Bang Arya Sunulingga ya, Esko PSSI yang juga ya nonton juga kemarin, tapi kita nggak ketemu, cuma satu di stadion yang sama. Dan nanti ada videonya perbincangan dengan beliau terkait dengan persiapan Liga 1, kemudian tim nasional Indonesia, dan kesan dia nonton Inter Milan, dan juga tentunya soal Messi datang atau enggak. Dan teman-teman semua yang lainnya yang mungkin gua nggak sebutin namanya, terima kasih. Termasuk juga tempat gue menginap ini di The Central House Hostel ya, di Sishane di Istanbul. Oke, thank you juga buat kota Istanbul, Turki yang sangat luar biasa. What a beautiful city, what a beautiful final, what a beautiful surrounding area, beautiful, everything beautiful. Thank you, and jangan kemana-mana, jangan sampai lu nggak subscribe channel ini, jangan sampai lu nggak nyalain loncengnya, karena video-video gue dari Istanbul masih akan ada 2-3 lagi yang pasti lu gak akan duga gimana modelnya, caranya, dan kontennya. Oke, terima kasih udah nonton video gua kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kalian kesenangan, bisa menambah knowledge kalian, inspirasi kalian, dan juga mudah-mudahan kalian bisa memberikan komentar yang bisa membangkitkan channel ini supaya kita sama-sama bisa berkembang. Oke, terima kasih, dan seperti biasa gue tutup dengan kopi. See you, bye.